والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأمر حق من تكلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله من النار إلى آخر الحديث. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Teman-teman yang kami hormati, urus Majlis Ta'lim, urus Dakwah Kinana, juga yang kami hormati para asatidz wal muallimin wal muallimat, juga para orang tua, para sepuh, khusus orang tua saya, Ibunda Ajeng Anak, semoga sehat, berkah beliau dan kita semua, dan juga para orang tua, Ibu Sia, ada ya, para orang tua yang lainnya dan ibu yang lainnya yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti sarfu abdin ma'an Allah bihi ma'khudhi qali ajlihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan lahir batin, sehingga dengan sehat tersebut sehingga kita punya tenaga untuk melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini dalam rangka tolak ilmu. Yang penting tolaknya, adapun ilmunya mau dapat mau enggak urusan nomor dua, tolaknya dulu. Yang kewajibannya adalah mencari ilmu, ada usaha namanya. Adapun hasil urusan Allah. Ketika kita ada usaha, niatnya aja udah diganjar. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari hal yang berkaitan dengan bab sebelumnya, dan kesempatan ini masuk ke dalam pasal atau bab yang menjelaskan tentang fima yaqulul maridu lin najati minal azab. Kita enggak terlepas dari yang namanya sakit. Seperti yang sudah disampaikan, kita ini nggak pernah lepas dari yang namanya sakit. Sakit itu mengurangi dosa kita. Ketika kita ikhlas, kita sakit bahwa ini adalah dari Allah dalam rangka mengurangi dosa kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga sakit. Cuma yang nggak pernah sakit mah adalah yang pernah sakit itu adalah Fir'aun, manusia yang gak pernah sakit adalah Fir'aun. Dia nggak bilang-bilang acan. Kalau
pernah Fir'aun, makanya dia jadi orang yang sombong. Ya. Kita kalau nggak dikasih sakit, wah sombongnya bisa jadi kayak Fir'aun, menyerupai Fir'aun. Fir'aun raja, kalau kita bukan raja, meskipun kita bukan raja, kalau kita nggak pernah dikasih sakit, bisa ngomong kemana-mana, ya, ngomong kemana-mana viral bahwa saya nggak pernah sakit. Itu, jadi yang ada dalam hatinya adalah kesombongan. Gitu. Jadi sakitnya kita itu adalah merupakan sayangnya Allah kepada kita, untuk supaya kita tuh betul-betul merasa bahwa kita ini adalah sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang tidak punya kuasa apa-apa, yang tidak punya kekuatan apa, makhluk yang lemah gitu di hadapan Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, bima yakul maridun najat min azab. Jadi sakit itu kan kembangnya mati. Benar. Orang meninggal, yang ditanya apanya? Emang sakit apa? Kan gitu. Sakit itu adalah kembangnya mati. Makanya kalau udah sakit, wah udah kita juga udah merasa wah dapat lagi kayak ini. Gitu kan? Suka merasa nggak Bu? Kalau kita sakit nih, kayaknya dapat lagi nih. Gitu. Sakit itu adalah kembangnya mati. Meskipun dari sakit itu belum tentu mati. Rasanya kalau udah sakit, wah kayaknya nggak lama lagi. Iya, kita udah suka merasa gitu. Aduh sakit parah, kayaknya kayaknya nggak enak amat itu badannya. Kayaknya dikit lagi, kayak begitu. Ada rasa kayak gitu. Nah, dalam kitab ini dijelaskan tentang adab-adab atau sikap-sikap yang harus kita jalani ketika kita dalam keadaan sakit. Diajarin di sini dalam keadaan sakit. Islam itu masya Allah luar biasa luasnya, syariatnya, ajarannya, sampai ke masalah sakit pun, dalam keadaan sakit pun diberikan cara bagaimana menyikapinya, bagaimana ya sikap kita terhadap diri kita, terhadap orang lain dan lain sebagainya. Bima yakul maridun min najat min azab. Perkara yang diucapkan atau bacaan-bacaan yang diucapkan oleh seseorang yang sedang sakit, untuk apa? Yaitu lin najat minal azab, untuk supaya selamat daripada azab Allah ketika kita habis sakit berlanjut sampai meninggal. Itu. Jadi ada satu bacaan-bacaan buat orang yang sakit, ya, supaya dia selamat dari azab Allah. Dan azab Allah. Kenapa dapat azab Allah? Ya mungkin dia juga punya dosa. Kita juga nggak semuanya nggak lepas dari dosa. Ya. Lima yakul maridun najat min azab. Perkara atau bacaan yang diucapkan bagi orang yang sakit supaya dia selamat dari azab Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Hibban dan Ibnu Hibban, wa Hakim dan Imam Hakim, dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah. Qala berkata Abi Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, shadaqahu rabbuhu. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, shadaqahu rabbuhu, maka kemudian Allah membenarkan ucapan tersebut. Faqala,
Dan Allah juga mengucapkan la ilaha illa ana wa ana akbar. Nah, ketika kita membacakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah Subhanahu wa taala pun membenarkannya kalimat tersebut. Kemudian Allah menjawab la ilaha illa ana. La ilaha illa ana wa ana akbar. Yang kita ucapkan tadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Kemudian Allah membenarkan kalimat tersebut dan menjawab la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Wa ana akbar, dan aku adalah zat yang maha agung, maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan apabila orang tersebut membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah menjawab Allahu la ilaha illa ana. Allah menjawab Allah tidak ada Tuhan kecuali aku. Wahda la syarikalah, wahda hanya sendiri, la syarika tidak berteman, tidak ada teman bagiku. Kemudian wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Apabila orang tadi mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kerajaan hanya milikmu dan segala puji hanya miliknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab la ilaha illa ana li al-mulku wa li al-hamdu. Tidak ada Tuhan kecuali aku dan kerajaan milikku dan segala puji adalah milikku. Wa idza qala la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah qala, maka Allah menjawab Allahu la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Man qalaha bi maradihi summa mata. Nah, tadi kalau kita satukan Ibu nih, kalau kita satukan kalimat tersebut, kalimatnya yang sering kita baca, ya kalimat yang gampang lah. La ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian itu sampai di situ. Ketika man qalaha bi maradihi tsumma mata, siapa orang yang membacakan kalimat tadi bi maradihi dalam keadaan sakitnya, tsumma mata, kemudian orang tersebut dari sakitnya berlanjut sampai meninggalnya, lam tat'amhun nar, maka orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Gampang itu, gampang Bu. Gampang nggak kira-kira itu bacanya? Gampang Ibu ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Sampai situ Bu. Ketika kita sakit kemudian kita meninggal, kita sudah membaca itu insyaallah. Ya. Ini merupakan satu hadis Rasulullah SAW ketika dalam keadaan sakitnya sampai meninggalnya, maka
tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya terkait dengan ma yaqulul marid. Wa Ibnu Asakir an Ali karramallahu wajhahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Ali karramallahu wajhahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun man qala inda wafatihi dakhala jannah la ilaha illallah al-halimul karim salasa. Beberapa kalimat orang yang mengucapkannya ketika wafatnya dakhala jannah, yaitu lafaz la ilaha illallah al-halimul karim sampai 3 kali. La ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-halimul karim, walhamdulillahirabbil alamin salasa sama 3 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku, Maha suci Allah, kekuasaan kerajaan yang miliknya, yuhyi wa yumit, ya Allah yang maha menghidupkan, wa yumit dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya qadir, itu maha kuasa. Kemudian Ali bin Sa'd Abi Waqqas, ayyuma muslimin qala bi maradi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa banget ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bacaannya gampang, sering dibaca sama kita. Ya Bu ya. Ini baca kita. Dari Abi Waqqas, siapa saja kaum muslimin yang mengucapkan lafaz ini bimarodi ketika dalam keadaan sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sebuah pengakuan kita, Bu. Pertama, kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku berada dalam keadaan dari golongan orang-orang yang zalim. Kita ini, ya kita akui bahwa kita ini adalah termasuk orang-orang yang zalim, masih zalim kita. Kenapa zalim? Tidak semua perintah Allah kita jalani secara sempurna, atau terkadang kita lalai, terkadang kita pura-pura, terkadang kita mengabaikan. Nah itu zalim, harus kita akui. Iya, pura-pura, ya. Lalai, hare-hare. Nah itu zalim juga termasuknya, harus kita akui di hadapan Allah, ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian banyak sunnah-sunnah Rasul, ya, yang enggak semuanya bisa kita jalani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba Bu baca Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Lagi. Ya, ini dibaca 40 kali Bu. Ya kalau sakit kan nggak ngapain. Kalau orang sakit kan nggak ngapain. Ya kita
pegang tas, baca itu. Jangan lagi sakit malah nyetel YouTube nyari hiburan. Akhirnya ketiduran dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam YouTube. Ini kalau YouTube-nya ngaji, kalau YouTube TikTokan atau apa namanya, dia juga lagu-lagu yang ya gitu dah, yang bukan mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Akhirnya dengan kalimat tersebut kemudian kita dalam tidurnya itu meninggal, diakhiri dengan kalimat itu. Itu makanya kalau tidur jangan sampai tidurnya itu karena habis dengerin itu, Bu. Udah jadi apa ya? Sudah menjadi satu kebiasaan zaman sekarang dengan adanya ya, informasi digital, informasi internet yang mudah didapat gitu, di tangan kita, di HP kita, sehingga banyak mengabaikan sunnah-sunnah Rasul. Yang seharusnya kita tidur membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut wa bismika Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus membaca apalagi ayat kursi, kemudian baca ayat kursi. Iya, Al-Baqarah. Ini mah diakhiri tidurnya plek, diakhiri dengan kalimat yang itu tadi di dalam YouTube tadi. Jangan udah bilangin ya ini kalian ya saudara-saudara kita, anak-anak kita nih bilangin jangan sampai tidurnya diakhiri dengan kalimat yang ada dalam YouTube. Kecuali ngaji udah kita baca doa dulu, kemudian apa namanya kita nyetel YouTube misalkan apa nyetel ngaji itu mah kalimat Al-Qur'an sehingga lenyapnya kita itu diakhiri dengan kalimat yang ada dalam Al-Qur'an di dalam dengaran kita. Jadi kudu dibuang itu kebiasaan yang merubah keadaan sekarang ya, merubah keadaan perilaku sikap kita, pola hidup kita yang merubah pola hidup kita sampai ke dalam tidurnya juga dirubah. Ya. Gitu, jangan sampai itu. Kalau udah waktunya ngantuk ya udah baca doa tidur pelak udah. Kecuali kan nggak bisa tidur lain lagi. Nggak bisa tidur. Nah ini mah udah ngantuk udah. Dia akhirnya sekira udah mulai ngantuk udah baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, wa bismika amut, dan dengan namamu ya Allah aku juga akan mati. Dia khawatirkan itu tadi ketika kita udah tidur nggak bisa nggak bangun lagi, kita nggak ada dalam doa kita. Kemudian wudu kalau bisa, dan wudu itu harus ya disunahkan dawam wudu. Kita mau kemana? Kita bukan mau ngaji atau mau sholat doang. Wudu mah ketika kita mau kamar mandi, ya sekiranya mungkin kan wudu ya kita wudu, kita perbaharui itu wudu kita. Karena itu dia di antara apa namanya kegunaan ya, khasiat wudu, selalu punya wudu ketika kita meninggal dalam keadaan wudu itu masuk ke dalam golongan orang yang syahid. Jadi orang yang wudunya selalu dawam gitu ya, selalu ada lagi, selalu terjaga, atau diperbaharui lagi ketika kita ragu ya wudu lagi gitu kan. Udah punya kita masih punya wudu atau enggak, kita perbaharui lagi, kita wudu lagi. Kita wudu meskipun kita bukan mengaji, bukan mau apa istilahnya amalia sholat, ngaji dan sebagainya, ya kita wudu aja, ya kan kita meninggal nggak mesti lagi sholat, kita meninggal nggak mesti lagi ngaji, kita meninggal nggak mesti lagi ngobrol, ya lagi dalam keadaan bagaimanapun meninggal itu, ya kapan saja datangnya. Jadi itu kegunaannya, pentingnya
Ya selalu berwudu lah, selalu punya wudu. Ketika kita meninggalnya itu ya sangat mulia, sangat mulia ketika orang itu meninggal dalam keadaan punya wudu. Nah itu ada dalam bahasan terakhir bu. Kemudian bersiwak dan sebagainya. Ayyuma muslimin qala fi maradil ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan sakit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'in marrah. Pamata kemudian meninggal tersebut bi maradihi dalam keadaan sakitnya. Utiyalahu ajru syahidin, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid, sama juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu sesungguhnya aku adalah orang-orang yang golongan orang-orang yang zalim. Aku ya orang yang selalu membangkang pada Allah. Aku orang yang malas ya Allah. Kita akui ini adalah suatu kalimat pengakuan kita kepada Allah. Apa tuh? Luar sakit boleh. Iya, boleh. Dan ini kalimat karena ini kalimat yang bagus. Kan itu di dalam sholat juga ada. Dalam sholat ada itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabr. Tsabbit qalbi ala dinika wa la tusah. Tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai situ enggak baca? At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatun assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyatnya tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Nah kalau itu tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada wala ali. Tahiyat awal ya. Tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah selesai. Langsung bangun. Enggak make wa ala ali sayyidina sampai di situ kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala alihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus bila innaka hamidum majid. Allahumma qulli ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma alantu ma asrartu bihi anta alam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus di situ subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Sampai situ Bu doanya. Sunnah Nabi di antaranya doa dalam tahiyat Allahumma inni a'udzubika 3 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Belum siksa neraka belum. Siksa kubur dengan siksa neraka beda. Kalau siksa kubur dari sekarang udah ada. Kalau siksa kubur dari sekarang udah ada. Siksa alam barzah. Siksaan Allah berlaku kalau azabil kubur udah berlaku. Azabil kubri, siksa kubur dan naimiha, siksa kubur dan kenikmatan kubur udah berlaku. Semenjak orang itu masuk ke dalam kubur, kenikmatan kubur dan azab kubur udah berlaku. Kalau neraka dan surga belum. Kalau siksa kubur itu baru hanya jendelanya neraka doang di sedikit pelongoin kalau bahasa kitanya. Ya, kalau siksa kubur itu
ketika ada api yang menyambar itu baru sedikit jendelanya neraka doang dikeluarin sedikit. Begitu juga nikmat kubur itu baru hanya riyadun minal jannah, hanya halamannya doang yang bisa dinikmati, halamannya surga. Itu halamannya doang udah enak. Ya, halaman surga mah halamannya doang udah enak, apalagi surga. Suka sering dibaca kan itu. Allahumma apa tuh? Allahumma fillahu warhamhu Allahumma min riyadil jannah. Oh iya, bukan. Iya. Yaitu Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Coba apa lu? Sama-sama. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab siksa kubur dan siksa neraka, kemudian dari fitnah dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah dunia, ya, fitnah kehidupan, dan fitnah ketika kita dalam keadaan mati. Jadi fitnah itu bukan hanya berlaku ketika di dunia doang kita merasa ada fitnah. Jadi di setelah kita mati pun ada fitnah. Ketika misalkan si Anu meninggal, kemudian ada anak makhluk yang berbentuk seperti dia nongol misalnya keluar, itu namanya fitnah dunia. Jadi apa ya? Ya artinya fitnah ketika orang sudah meninggal, ada makhluk yang menyerupai dia datang ke seorang misalkan, nah itu namanya fitnah ketika sudah fitnah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah ketika sudah mati. Nah, lebih kayak gitu, Bu. Jadi kadang nakut-nakutin, ngotok-ngotok orang, itu kayak gitu kan, kayak gitu. Dan itu bukan hal yang jarang terjadi, ya. Tapi pernah terjadi, banyak terjadi dan cerita kayak gitu. Itu namanya fitnah kematian, fitnah ketika orang meninggal, tapi dianya masih sebut gentayangan, maksudnya gentayangan. Alhamdulillah jangan sampai kita, Bu. Ya, jangan sampai kayak gitu kita udah meninggal, fitnahnya masih berjalan di dunia kayak gitu. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat tersebut tadi, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam keadaan sakit dibaca 40 kali. Pertama mendapatkan ganjaran seperti orang yang menulis syahid. Wa in bari'a wa qad ghafar wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi. Nah, ketika orang itu tadi sakit, kemudian kalau meninggalnya dia mendapatkan ganjaran mati syahid. Kalau orang itu sembuh dan dia bacaan tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin banyak 40 kali. Apabila cager, ya, apabila orang itu sembuh enggak sampai meninggal, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kami tutup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.